Ada sebuah struktur bangunan berbentuk tugu silinder yang keberadaannya sampai sekarang masih misteri. Tugu ini letaknya di atas bukit di Tugurejo. Jika kita berada di Jalan Raya Mangkang, maka di sebelah timur kompleks makam Tugu ada jalan masuk menuju Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah, maka kita bisa masuk menuju lokasi melewati jalan tersebut. Memang tidak ada petunjuk khusus, namun masyarakat setempat sudah mengetahui apabila kita menanyakan tentang lokasi Tugu. Kondisi jalan masuk memang tidak mulus, namun cukup untuk dilalui mobil maupun sepeda motor menuju lokasi. Dahulu pada era 1970, 80 atau 90-an, kompleks ini masih cukup populer untuk anak-anak muda sebagai tempat untuk mereka pacaran atau mengisi kekosongan waktu. Dan daerah bukit di mana Tugu ini berdiri sebenarnya tidak terlalu jauh dari Pantai Tirang maupun dari hutan mangrove di Tugu dan di daerah Tapak. Namun sayang memang kondisi lingkungannya tidak dirawat dengan baik sehingga terlihat banyak semak di sekitar perbukitan ini. Dari lokasi ini nanti kita akan melihat tangga naik menuju ke lokasi Tugu berada. Dan kita harus berjalan kaki menaiki tangga yang lumayan terjal, namun masih dalam kondisi cukup baik, sekalipun mungkin jika di waktu hujan agak licin karena ada lumut-lumut. Hanya saja sayang bahwa tidak ada referensi yang kuat tentang kapan Tugu ini dibangun. Tidak ada inskripsi berupa prasasti yang bisa ditemukan yang mengacu kepada keberadaan Tugu silinder yang ada di Tugu. Satu-satunya referensi yang ada hanyalah pada buku History of Java. Buku yang dikarang oleh Raffles yang diterbitkan pada 1817. Ia adalah gubernur jenderal Inggris yang ditugaskan di Jawa pada tahun 1811 sampai 1817. Dalam penyusunan maupun penulisan buku ia banyak dibantu oleh Raden Noto Diningrat yang pernah menjadi Bupati Probolinggo dan Bupati Lasem dan kemudian membantu Raffles pada masa itu. Namun sekali lagi tidak ada inskripsi berupa prasasti yang bisa mendukung keberadaan tentang Tugu ini. Betapapun sejarawan senior di Semarang yaitu Amin Budiman pernah menyebut bahwa Tugu ini mungkin sebagai batas antara kerajaan Pajajaran dan kerajaan Mojopahit, namun juga sekali lagi tidak ada referensi yang jelas. Dan di atas bukit ini ada dua bangunan, yaitu struktur Tugu yang silinder dan satu bangunan candi. Namun saya tegaskan bahwa bangunan yang kuno adalah Tugu silinder, sedangkan struktur candi baru dibangun oleh seorang pengusaha di Semarang, pengusaha real estate, yaitu pada tahun 1985. Adanya 4 tulisan yang ada pada bagian bawah struktur Tugu silinder juga bukan merupakan bagian dari struktur yang asli. Memang sampai sekarang keberadaan Tugu ini masih menjadi pertanyaan para sejarawan. Namun demikian keberadaan Tugu silinder telah menjadi milik warga dan telah pernah menjadi satu bagian dari paket wisata bersama Pantai Tirang dan juga hutan mangrove Tugu. Dan tidak jauh dari lokasi ini memang ada taman wisata berupa kebun binatang, taman lele, dan juga dahulu pernah ada kolam renang Tugu. Namun memang tak berkelanjutan. Dan ini adalah dokumen pada waktu pembangunan struktur candi yang mirip Candi Gedong Songo pada tahun 1985 oleh seorang pengusaha di Semarang. Dari atas lokasi bukit ini
bila kita menyaksikan ke arah utara dari pelatarannya, memang akan melihat daerah pantai Tirang dari atasnya. Namun kondisi di sekitar Tugu ini memang kurang terawat, sehingga banyak tanaman liar yang tentunya mengganggu keberadaan candi ini dari sisi kebersihan dan keelokannya. Andai saja dirawat dengan baik dan dipromosikan, mungkin bisa hidup kembali sebagai bagian dari pariwisata yang ada di Tugu bersama Pantai Tirang. Dan ini adalah gambar yang ada pada buku History of Java yang ditulis oleh Raffles. Namun sekali lagi tidak ada tulisan lain atau keterangan lain tentang struktur tersebut. Dan ini adalah pelataran candi atau tugu di mana ada pohon maja.